Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah CAAT ya, Computer Assisted Audit Software, Audit Teknologi, maaf. Nah, mohon maaf ya, mungkin karena masih pada habis Jumatan, jadi sebenarnya saya nggak terlalu ini ya, tapi saya berharap nanti bisa diinfokan ke rekan-rekannya ya untuk bisa join ya. Jadi biar bisa kita mulai ya. Oke, sesuai permintaan teman-teman kemarin, jadi karena kondisi kemarin kita zonk ya, jadi ruangan kelasnya untuk LCD-nya tidak nyala, kemudian ruangannya tidak kita dapat yang baik gitu ya. Jadi karena kemarin ada kegiatan juga ya di kampus, jadi mohon maaf sekali ya untuk ketidaknyamanannya teman-teman yang kemarin dialami. Kemudian kita beralih ke kelas online gitu. Harapan saya nanti bagi rekan-rekan yang belum join bisa segera join ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi ya statement yang ada di awal gitu. Kemudian mungkin sebelum kita mengawali kelas, kita bisa membuka ya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian nggak apa-apa ya, kita seadanya ya ada 18 nggak apa-apa ya. Yang lain mungkin nanti menyusul gitu. Kalau di kelas offline kelihatannya banyak teman-teman, di online-nya jadi dikit gitu. Saya berharap teman-teman bisa ini ya, tidak tertinggal lah. Oke, saya izin share screen ya. Materinya sudah saya share di Leads, teman-teman. Jadi kita lanjutkan yang kemarin. Sebenarnya ini adalah request salah satu teman kita kemarin terkait dengan materi ya. Saya sempat janji satu materi gitu ya ke teman-teman gitu ya untuk membahas gitu. Di mana saya ingin sampaikannya di materi kelas aja gitu. Jadi kita belajar bersama, tapi nanti bisa menyesuaikan untuk case masing-masing. Nah, saya izin share screen. Bentar ya teman-teman ya. Nah, untuk ini ya, sebentar. Bentar ya. Untuk pertemuan 12 kita akan belajar terkait dengan ini ya, model adopsi teknologi di audit nih teman-teman. Di mana mungkin teman-teman sudah cukup mengenal ya, ada beberapa nama-nama besar atau nama-nama konsep atau teori yang mungkin cukup teman-teman familiar. Ada TAM, ada UTAUT gitu ya. Nah, teori-teori tersebut nanti coba kita sedikit ulas, tapi sebenarnya saya tidak akan ulas terlalu panjang, karena saya pengen nanti teman-teman yang akan mencari tahu sih, apa saja yang ada di dalamnya gitu ya. Karena saya pengen teman-teman ingin apa ya, bisa tahu lebih dalam membandingkan seperti apa teori-teori tersebut atau model-model tersebut. Sebelum sebenarnya rencana saya adalah nanti gini teman-teman. Kalau di pertemuan 12 kita akan mencoba ya nanti teman-teman mengenali modelnya. Katakanlah nanti misalkan teman-teman akan mencoba dengan beberapa teori audit gitu ya yang pernah teman-teman pelajari pun tidak apa gitu. Di mana nanti untuk pertemuan 13 nanti kita lebih ke kalau misalkan saya buat dalam satu struktur ini ya paper ataupun satu struktur karya tulis gitu ya. Nah, biasanya kan kita punya latar belakang itu di bab pertama ya. Bab pertama di mana kemarin mungkin saya sudah minta di awal ya. Kemarin di pertemuan 4 ya, kalau tidak salah alasan pemilihan ya. Kaitannya teman-teman mengangkat satu proyek, kemudian proyek tersebut dicocokkan ya dengan tools tersebut gitu. Nah, di sana teman-teman telah mencoba ya, katakanlah menyesuaikan apa sih yang mendasari alasannya gitu ya sebagai background. Nah, setelah itu saya lanjutkan teman-teman. Kalau kemarin di pertemuan 11 kan saya minta teman-teman untuk melihat beberapa contoh ya untuk tools yang berkaitan dengan audit, tetapi lebih ke yang digitalisasi era ya, ada penggunaan Bitcoin, ada mungkin cloud computing, ataupun beberapa hal yang lainnya ya, AI dan sebagainya gitu ya, ketika dikombinasikan dengan konsep audit gitu ya. Nah, kalau di sini ini agak berkaitan nanti antara pertemuan 12, 13, 14. Jadi kayak satu cerita nih teman-teman. Di mana di pertemuan 12 nanti teman-teman saya meminta untuk mengenali ya satu teori, model gitu ya. Teman-teman mendalami ya keunggulan mungkin kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nanti teman-teman saya minta untuk membuat perbandingannya. Baru nanti kita lanjutkan di pertemuan 13. Kita nanti akan mengulas kalau di dalam satu struktur karya tulis tadi ya, karya ilmiah tadi teman-teman di pertemuan 12 teman-teman akan membahas terkait dengan bab 2-nya atau literatur review-nya
gitu. Saya minta teman-teman katakanlah untuk pada hari ini adalah melakukan kajian. Tapi kajian sambungannya dari yang pertemuan 4, teman-teman. Kasus yang teman-teman angkat ya kalau di sini untuk pertemuan ini. Kemudian nanti pertemuan 13, teman-teman akan menentukan nanti kita masuk ke bab 3-nya atau metodologinya. Nah, metodologi mungkin berkaitan dengan kemarin di pertemuan 5 ya, akan kita sedikit ulas lagi juga, tapi nanti akan kita sesuaikan untuk mengambil datanya, turun ke instrumennya, teman-teman. Kalau jadi instrumen seperti apa gitu. Kemudian nanti di pertemuan yang terakhir, yang ke-14, karena 15 nanti saya minta teman-teman untuk presentasi. Jadi final project-nya nanti saya minta teman-teman mempersiapkan presentasi di pertemuan 15, kemudian nanti pertemuan terakhir atau 16-nya, pertemuan 16 atau UAS-nya adalah hasil, katakanlah teman-teman ingin melakukan perbaikan dari hasil yang dipresentasikan, misalkan ketika dipresentasikan ada masukan atau saran dari teman-teman yang lain gitu ya, atau hasil diskusi kita boleh nanti dioptimalkan di hasil akhir ya, di pertemuan 16 dalam satu format, katakanlah nanti kalau saya minta mungkin lebih ke ini aja ya teman-teman ya, format pelaporan aja ya, jadi final project-nya dilaporkan gitu, tapi dipresentasikan di pertemuan 15 gitu. Jadi untuk konseptual kita bahas sampai di pertemuan 14, di mana nanti mungkin pertemuan 14 saya minta mungkin teman-teman kita bisa mencobakan ya salah satu tools-nya atau membahas bagaimana prosesnya gitu sih teman-teman. Nah, tapi nanti biasanya mungkin teman-teman tools-nya pun nanti saya contohkan saja ya. Jadi nanti teman-teman kalau pakai yang lain boleh silahkan gitu ya. Jadi karena tools-nya ini kan ada kata S-nya ya, tools, di mana kita tidak hanya merujuk kepada satu tools, teman-teman mungkin boleh bereksperimen dengan tools yang lain gitu ya. Jadi silahkan. Nah, di mana kalau saya dulu malah S1 nggak belajar kayak gini sih teman-teman. Malah baru di S2-nya belajar ya terkait seperti ini ya. Kalau di S1 mungkin lebih ke yang hari ini kita pelajari teman-teman. Sampai pertemuan 12 ini sih yang saya pelajari di S1 gitu. Nah, kalau di pertemuan 14 itu sampai beneran ngitung ya. Itu malah yang S2-nya. Nah, nanti kita coba lihat nih teman-teman. Tapi kalau yang saya pelajari ya teman-teman ya, saya kurang tahu. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin lanjut studi pun sebenarnya gini, karena kita hari ini akan membahas model ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa gitu ya gambarannya model, mungkin sambil saya jelaskan ya. Oke. Nah, untuk pengantarnya ya teman-teman ya, kita lihat dulu. Di sini beberapa peneliti ya telah menganalisis tingkat penerimaan teman-teman. Jadi sebagai bentuk katakanlah evaluasi ya, katakanlah dari satu sistem ataupun teknologi. Nah, bagaimana kita melihat ya satu sistem atau teknologi tersebut itu bisa kita nilai seberapa istilahnya valuable-nya ya untuk si customer atau user ya katakanlah. Nah, bagaimana berarti kita melakukan satu evaluasi teman-teman. Bagaimana tingkat penerimaannya teman-teman dari si SI atau TI tadi ketika benar-benar diimplementasikan. Maka kita lakukan tadi ya analisis tingkat penerimaan pengguna gitu. Baik nanti misalkan teman-teman sebagai auditor ataupun nanti istilahnya sebagai tim ya yang khusus memang untuk melakukan evaluasi tersebut gitu. Nah, persepsi ini penting sih teman-teman. Katakanlah untuk mengecek tadi ya, katakanlah kita telah melakukan satu investasi IT gitu. Di mana kalau teman-teman ditanya balik ya, investasinya kasih value enggak sih untuk organisasi? Nah, di situ teman-teman bisa melihat ya sejauh mana sih nilai penilaian dari si user terhadap sistem tersebut gitu. Nah, teman-teman bisa mendapat gambaran dan tidak jarang teman-teman juga bisa mengcapture ya atau menangkap kebutuhan-kebutuhan yang belum tercover di dalam sistem atau teknologi tersebut gitu. Jadi teman-teman bisa melihat misalkan ada saran atau masukan misalkan untuk next development-nya atau next fiturnya gitu ya. Teman-teman bisa tangkap dari melalui evaluasi ini gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah membaca ataupun mendengar gitu ya, ada model-model yang sudah mungkin teman-teman familiar ya, biasa pernah mendengar gitu ya, di mana model ini diantaranya nih teman-teman ya, model untuk penggunaan penerimaan teknologi informasi ya, salah satunya adalah TAM teman-teman, TAM ya. Kemudian tadi ya yang saya sampaikan, ada UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Kemudian ada juga teori yang lebih jadul lagi, lebih lama lagi, ada Theory of Planned Behavior ya, TPB. Kemudian ada juga kita punya Diffusion of Innovation DOI.
Kemudian ada teknologi organization environment. Nah, ini lebih ke organisasional, bisa ada TOE. Nah, ini adalah beberapa ragam di antaranya. Selain ini masih banyak lagi teman-teman untuk konsep atau model teori penerimaan ini ya teman-teman. Nah, kaitannya dengan kenapa saya mengangkat beberapa materi ini, karena kemarin teman-teman mayoritas banyak yang pakai statistik ya. Jadi saya berharap mungkin dengan kita membahas konsep ini dari beberapa kemarin ya perencanaan teman-teman ini ya research plan-nya teman-teman kemarin yang diajukan ya untuk proyeknya gitu bisa mengakomodir ya hal tersebut melalui penyampaian materi ini gitu. Kemarin kalau dari Bu Widya sebenarnya beliau tidak terlalu ini ya karena takut kaitannya dengan lisensi teman-teman yang di software-nya ya. Makanya saya tarik ya untuk yang pakai software kita taruh agak belakang misalkan. Jadi nanti untuk lisensi biar teman-teman katakanlah pakai trial mode-nya dulu aja gitu. Jadi teman-teman juga bisa merasakan percobaannya seperti apa gitu ya. Nanti biasanya pakai daftar aja sih teman-teman. Pakai email biasanya. Nah, kemudian kita masuk lagi ya. Beberapa model tadi telah diterapkan pada adopsi dan difusi CAAT, teman-teman. Di mana CAAT, kalau kita bicara soal CAAT, tidak selalu ya, teman-teman ya. Katakanlah kalau kemarin kan sebenarnya kalau CAAT, kalau teman-teman mungkin merujuk pada konsep-konsep ya yang ada di dalam buku, itu kalau untuk CAAT, itu pendekatannya di buku atau literatur ya, kebanyakan CAAT ini lebih merujuk pada satu software, teman-teman. Software tapi yang dikhususkan by default untuk audit. Mungkin teman-teman kalau Nmap itu ada juga, tapi kalau saya lihat hanya bagian security-nya ya. Tapi yang dimaksud adalah audit all gitu teman-teman. Kalau untuk ngecek dokumen dan segala sesuatunya gitu ya, berkaitan dengan nanti transaksional yang ada di dalamnya gitu teman-teman. Di mana CAAT ini khusus ya. Jadi bukan sebenarnya bisa juga teman-teman. Salah satu ragamnya adalah teman-teman mengkombinasikan beberapa tools yang lain yang membantu dalam mengolah data. Katakanlah kata kuncinya adalah di sini ya, komputernya kan, komputer assisted-nya kan ya. Berarti kita menggunakan bantuan komputer. Jadi which is pakai aplikasi apapun nggak apa-apa gitu ya. Nah, di mana nanti kita coba cover ya teman-teman ya CAAT tapi lebih ke sisi statistikalnya gitu. Saya pakai pendekatannya statistik, jadi nanti teman-teman mungkin toolsnya saya sesuaikan dengan yang teman-teman project akan angkat kemarin ya, yang sudah dipresentasikan di saya pada pertemuan 5 apa ya, kalau nggak salah 5 atau 4 ya, waktu ketemu dengan saya banyak mayoritas teman-teman mengangkat dengan konsep statistik ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan beberapa tools statistik gitu. Nah, kemudian, ada juga mungkin kemarin sama Bu Widya sempat dibahas ya, kalau tidak salah ada GAS, Generalized Audit Software juga ya. Jadi adalah tools-tools yang memang spesialisasinya khusus audit. Tapi kembali lagi nih teman-teman, untuk yang saya kaitkan dengan tadi ya, CAAT sama GAS, di sini, kalau saya lihat yang saya sesuaikan dengan literatur tadi, di mana software-software tersebut rata-rata digunakan oleh company ya, atau perusahaan. Dengan katakanlah mereka memiliki budget ya untuk membeli lisensi yang selevel ini ya software-software tersebut. Katakanlah kalau mungkin teman-teman kenal ini ya SAP dan sebagainya gitu ya. SAP itu kan biasanya katakanlah kalau misalkan small company gitu ya, perusahaan kecil jarang sih teman-teman. Rata-rata company-company yang cukup besar di mana dia cukup ya anggarannya untuk membeli ya lisensi tersebut gitu. Sama dengan CAAT dan GAS yang sifatnya lebih profesional gitu ya. Ini biasanya kalau untuk yang sampel untuk software yang trial kayaknya jarang sih teman-teman. Mostly itu yang lisensi ya, dan lisensi ini cakupannya karena memang dia lebih besar ya untuk company-company yang besar sih rata-rata gitu. Makanya memang sih kalau saya ya nggak apa-apa, make sense saya sesuaikan dengan kemarin ya konsep perancangan yang teman-teman akan angkat terkait dengan statistical. Nah, untuk pengantar, di mana untuk fungsi audit internal, nah misalkan tadi ya teman-teman akan melakukan satu assessment sebagai sisi auditor internal. Teman-teman akan mengidentifikasi, menanggapi risiko ya, dan akan menilai ya kontrol yang akan dilakukan gitu teman-teman. Nanti teman-teman akan mempertimbangkan ya tadi ya, ada audit dengan teknologi baru, misalkan dia membeli satu lisensi ya dengan software-software yang baru, GAS atau mungkin ACL dan sebagainya gitu ya, yang versionnya itu istilahnya yang ini ya mengakomodir untuk level company ya perusahaan gitu. Kemudian audit aplikasi teknologi baru menggunakan
dan penggunaannya terkait dengan organisasi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan tapi tadi dari sisi statistical data ya dengan tool statistik. Kemudian kita lihat ya, kaitannya dengan perkembangan model adopsi teknologi teman-teman di audit. Nah, sejak tahun 2000-an sudah berkembang ya tadi ya, khususnya perkembangan teknologi informasi yang cukup mulai ini ya, cukup mulai lebih baik ya teman-teman ya, cukup signifikan. Nah, kita melihat bahwa banyak ya teman-teman ya, misalkan dari teman-teman mungkin saya kurang tahu kalau teman-teman kayaknya baru lahir ya pada tahun 2000-an ya. Jadi mungkin ngalami nggak yang masih komputer kotak gitu ya, komputernya masih box itu ya, jadi kayak TV yang zaman dahulu gitu. Jadi teknologi cukup signifikan ya berubahnya, cepat gitu ya, dalam hitungan waktu kita bisa hitung cukup cepat untuk dielaborasi atau semakin meningkat, di mana kalau kita hubungkan ya dengan tadi konsep bagaimana respon terhadap pengguna. Nah, respon ini nanti dikaitkan dengan ini teman-teman, beberapa teori-teori dari ini ya, psikologi dan sosiologi. Karena nanti kita hubungkan dengan respon dari orangnya gitu. Di mana nanti kita melihat ya tadi ya ada contohnya TAM, TPB ya, plan behavior. Nah, ini adalah konsep-konsep nanti dikaitkan dengan si usernya teman-teman. Dari sisi user atau sikap user terhadap penerimaan dari si teknologi tadi ya. Ada ragamnya cukup banyak tadi ya, sudah saya sebutkan ya, ada TPB, Theory of Plan Behavior, kemudian Technology Acceptance Model TAM, Unified Theory Acceptance and Use of Technology UTAUT, kemudian Theory of Reason Action TRE, TORA, kemudian TPB tadi ya berulang, diffusion juga, kemudian ini ya ada ragamnya masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Karena dia disesuaikan dengan tadi ya sosial kognitif teori juga bisa. Jadi nanti ada variabel-variabelnya teman-teman yang saling berkaitan. Nanti kalau kita lihat dalam visualisasinya ya. Nah, dua jenis nih teman-teman. Kalau tadi kita bicara beberapa model yang sudah ada dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan terkait dengan teknologi. Nah, di sini kalau kita khususkan, kita bagi lagi teman-teman, ada kategori pertama yang berkaitan dengan ini ya, adopsi IT tetapi untuk levelnya individu. Kalau untuk individu, teman-teman bisa merujuk dengan konsep atau teori TAM, UTAUT, kemudian TPB. Kemudian misalkan teman-teman akan menganalisis ya atau mengevaluasi tadi ya adopsi IT tetapi untuk levelnya organisasi. Nah, teman-teman akan bisa merujuk ke DOI, kemudian TOE, dan bahkan banyak sekali teman-teman. Nanti kalau teman-teman melihat literatur ragamnya tidak hanya sebatas ini, tapi teman-teman bisa melihat beberapa model atau teori yang lain gitu ya. Nah, perkembangan model adopsi teknologi di audit nih teman-teman. Sebagian besar model dikutip bertujuan untuk menjelaskan ya tadi ya penerapan dari adopsi teknologi. Jadi di salah satu literatur, khususnya kalau nggak salah di ini ya, Venkates ini disampaikan bahwa kalau misalkan satu teknologi itu dinyatakan dia itu sukses ya teman-teman ya, dilihat dari ini bagaimana pengguna menerimanya. Kalau memang banyak user yang menerima dengan baik ya teknologi tersebut, atau katakanlah gini secara sederhana, alat ataupun sistem atau teknologi tersebut dipakai, kata kuncinya seperti itu, dipakai atau digunakan. Nah, di situ sudah bisa mengukur sejauh mana mereka itu diimplementasikan ya, diterima gitu teman-teman. Diterima berarti dalam kata berarti sukses gitu. Success rate-nya dihitung dari bahwa teknologi tersebut digunakan gitu. Tidak hanya katakanlah kalau kita bicara tadi kita kembangkan SI atau TI-nya gitu ya teman-teman ya. Ternyata tidak digunakan. Nah, itu kan sama saja investasinya tidak ini ya teman-teman ya, tidak profitable gitu ya, karena akhirnya tidak digunakan. Katakanlah sudah berinvestasi sekian gitu ya dengan sekian juta atau sekian dolar, tapi tidak ada ini ya interest dari stakeholder untuk menggunakan. Nah, di situ juga pasti akan menimbulkan pertanyaan teman-teman. Ada something wrong-nya pasti. Nah, di situ maka dikembangkan ini ya konsep dasar penerimaan model penerimaan pengguna. Maaf. Jadi kita lihat di sini teman-teman bisa melihat ya gambaran ini gimana? Kalau dari teman-teman melihatnya dari gambar ini, ada yang mau mencoba menjelaskan? Sebelum nanti kita bahas untuk gambar satu proses yang dilaksanakan apa nih teman-teman? Alurnya deh, boleh sambil baca alur. Ada yang mau mencoba menjelaskan tidak untuk gambar 1?
izin mencoba, Bu. Boleh, Bu? Boleh, silakan Mas. Nah, ya, Bu. Di gambar satu ini, di kotak yang pertama itu individual reactions to using information technology. Jadi reaksi individu usernya tentang penggunaan IT-nya itu tersebut, Bu. Kemudian? Lalu pindah ke box yang kedua itu intentions to use information technology. Ini intentionnya apa gitu? Tujuan sebenarnya untuk penggunaan IT tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Kemudian satunya lagi, box kanannya. Yang terakhir itu actual use of information technology. Nah, tadi kan intention tuh inginnya seperti apa. Nah, ini implementasinya sesungguhnya itu seperti apa gitu, Bu. Betul. Oke, silahkan. Mas, boleh minta tolong ya dicatatkan nama dan NIM-nya ya. Di chat, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, betul teman-teman, sudah dibahas oleh rekan kita ya. Jadi teman-teman bisa melihat melalui ilustrasi ini, prosesnya adalah di mana kalau tadi saya sampaikan ya, bahwa teknologi dikatakan sukses adalah dia dipakai. Kata kuncinya seperti itu teman-teman. Kalau kita berinvestasi, katakanlah di satu company dengan uang yang cukup besar, sekian juta atau bahkan sekian dolar, tiba-tiba sistem itu nggak dipakai. Nah di situ teman-teman pasti akan jadi question, pertanyaan. Nah sudah dijelaskan ya oleh teman kita tadi, cara kita akan melihat ya adopsi satu teknologi gitu ya dengan melihat ini ya teman-teman ya teori rekan kita Mas Arief tadi, kita lihat dulu teman-teman bagaimana reaksi ya dari si pengguna, katakanlah si user ya, fokus kita adalah si user. Si user ini akan menggunakannya seperti apa nih teman-teman, dimana kita lihat dulu dari pertama kita start dari niat dulu nih. Niat ini pasti teman-teman akan berhubungan dengan intention ya, dia pengen nggak sih menggunakan gitu. Lagi-lagi teman-teman, kalau kita bicara seperti ini konsepnya ya, ada niat. Nah, niat ini kalau dihubungkan adalah milik orang-orang psikologi nih teman-teman. Jadi secara kita membaca personal seseorang gitu ya. Nah, ini biasanya kalau nanti misalkan teman-teman akan lanjut studi ya, bisa S2 atau S3 gitu. Kalau teman-teman biasanya ya akan mengambil beberapa penelitian seperti ini, biasanya nanti teman-teman diarahkannya, nanti teman-teman juga boleh nih nanti konsult ke dari sisi mungkin katakanlah belajar di kelas psikologi dan sebagainya gitu. Karena mungkin kalau teman-teman pernah ya di salah satu kelas kita pernah deh teman-teman ya, saya nggak tahu kelas besar atau ini ya, jadi kuliah tamu kalau nggak salah. Jadi beliau S3 di UI gitu ya, di mana pembicara tersebut menyampaikan kebetulan memang ada nih teman-teman keterkaitan dengan orang. Jadi secara psikis kita harus mengecek ya teman-teman seperti apa sikap dan sebagainya. Nah itu keilmuan itu adalah milik-milik orang psikologi ya. Kepemilikannya adalah orang-orang psikologi nih teman-teman. Jadi mereka harus belajar teman-teman di psikologi itu seperti apa gitu. Tapi misalkan dari literatur dulu bisa gitu, tapi biasanya penguatnya misalkan ada kesempatan biasanya teman-teman biasanya untuk diminta terlibat, tapi tidak pun tidak apa teman-teman. Saya kebetulan S2-nya juga berkaitan dengan ini dan saya based on literatur, jadi tidak langsung gitu ya, tapi kebetulan saya ngambilnya hanya ke ini ya usernya, dan kebetulan saya ambil dari sisi educationnya ya teman-teman ya kalau di saya waktu itu. Jadi di government, tapi governmentnya di lebih ke education gitu. Dimana kebetulan saya punya narasumber langsung, ayah saya beliau bekerja di bidang edukasi gitu ya. Jadi saya ada nih teman-teman ya istilahnya narasumber atau katakanlah expert ya, yang beneran saya bisa tanyakan kayak gini tuh seperti apa gitu. Nah harapannya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada expert di bidangnya tuh teman-teman lebih tahu. Atau misalkan bidang kesehatan, kebetulan teman-teman ingin melihat ya acceptance satu alat gitu ya, sistem atau mungkin teknologi yang teman-teman kembangkan untuk health gitu ya, untuk bidang kesehatan. Kebetulan misalkan rekanan teman-teman atau mungkin katakanlah kolega atau mungkin orang tua bekerja di bidang kesehatan medical gitu. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan kan kita lebih kenal ya, lebih kenal itu tentunya teman-teman menggali informasi lebih leluasa gitu. Itu lebih memudahkan teman-teman. Kalau saya dari pengalaman pribadi dibandingkan, mohon maaf ya teman-teman ya, kita minta izin sebenarnya, minta izin ke satu perusahaan, kadang-kadang kita nggak kenal teman-teman. Kadang-kadang mereka juga agak kurang kenal ya, saya maklum ya. Kadang-kadang kurang ini juga, mereka juga agak gimana ya, mungkin kurang nyaman juga ya. Karena kita tidak kenal. Kalau makanya kadang-kadang saya sarankan teman-teman kalau misalkan ada gitu ya kolega ataupun teman atau ini, kalau bisa memberikan satu apa ya istilahnya sebagai
narasumber langsung gitu ya yang berinteraksi itu lebih memudahkan. Teman-teman butuh nanya apa pasti lebih gampang untuk cari infonya dibandingkan ke orang-orang yang tidak kita kenal. Ya maklum lah tidak kenal ya. Jadi kadang-kadang mereka agak sungkan dan sebagainya gitu-gitu. Nah, beralih lagi ke sini. Kalau kita tadi sudah mempelajari niatnya dari sisi psikologisnya, teman-teman biasanya ini yang kita hitung. Berapa kali dipakai? Nah, actual use-nya di sini teman-teman dihitung. Berapa kali nih dipakainya? Nah, nanti teman-teman dapatkan data. Katakanlah frekuensi penggunaan dan sebagainya. Oh, berarti sebagai bukti bahwa si sistem atau teknologi tadi benar-benar digunakan gitu. Ini konsep awalnya, teman-teman. Nah, baru kita lihat salah satu contohnya ya. Kita menuju ke konsep yang cukup terkenal, yaitu TAM. Nah, untuk konsep TAM ini sebagai salah satu ini ya, konsep penerimaan teknologi, di mana TAM ini sebenarnya adalah ini ya, teman-teman ya. Teori yang dikembangkan oleh Davis, teman-teman. Awalnya Davis ya, kalau teman-teman mungkin nanti akan membaca ya literaturnya, jadi Davis awalnya itu dari disertasinya Davis, di disertasinya dia melakukan ini ya penelitian lebih lanjut terkait penerimaan ini ya pengguna, teman-teman. Di mana disertasinya kalau tidak salah itu sekitar tahun 1989, maaf. Salah ralat 1989. Jadi sayanya aja belum lahir, teman-teman. Jadi teman-teman pasti masih jauh lagi. Jadi pada saat itu beliau mengerjakan disertasinya, kemudian kalau tidak salah dikembangkan lagi ya, tercapture dalam satu bentuk. Mungkin kalau teman-teman akan merunut ya. Jadi kalau saya biasanya mungkin nanti kalau teman-teman konsult ke saya ya, kayak teman-teman yang PKM itu biasanya ini teman-teman. Kalau saya lebih suka ini ya, kalau memang teori silahkan tuh biasanya saya minta teman-teman merujuk ke teori asli. Jadi mungkin saya pakai analogi ya, kalau Muslim itu teman-teman mungkin mengenal hadis. Di dalam hadis itu kan ada ya riwayat siapa gitu ya. Nah, riwayat siapa sama teman-teman kayak riset. Jadi ketika hadis itu kita runut ya, ini dari misalkan hadis ini riwayat Muslim misalkan. Muslim kita runut lagi bla 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 sampai jadi kita tahu bahwa sampai source yang terakhir ini adalah hadis sahih atau benar gitu. Ada yang doif yang tidak benar gitu. Sama konsepnya dengan riset. Saya pakai analogi itu ya. Jadi mungkin teman-teman sama dengan riset. Jadi biasanya saya minta teman-teman tahu nih. Jadi kalau misalnya kita tadi pakai teori TAM, teori asli TAM itu kalau bisa teman-teman tahu ceritanya. TAM ini sebenarnya dari mana sih gitu. Jadi teman-teman kalau merujuk risetnya itu sebenarnya sekitar tahun 1989 dari disertasinya Davis. Tapi pada saat itu kalau teman-teman mungkin baca ya salah satu literatur dokumentasinya untuk Davis pada ini ya disertasinya ada teman-teman, disertasinya di MIT. Kalau teman-teman cari ada, tapi di sana belum keluar seperti ini teman-teman, belum jadi model. Ini adalah biasanya kita kenal model teman-teman, bentuk seperti ini kita namakan model. Nah, model ini pada saat itu belum ada di tahun dokumentasi 1986 maaf. 89 kuncinya 89 pakai 2 digit aja ya biar saya nggak mix. Baru di sekitar 96 kalau teman-teman runut risetnya di 95 96 kalau nggak salah. Nah 96 ini ada teman-teman ya satu dokumentasi di mana teman-teman bisa melihat modelnya. Kalau saat ini misalkan teman-teman akan melakukan riset terkait dengan adopsi teknologi, biasanya teman-teman diminta untuk memperlihatkan riset model atau modelnya seperti apa. Nah, mungkin untuk tema pada pertemuan 12 saya minta nanti teman-teman melihat model ya gitu. Tapi nanti untuk yang basisnya tidak menggunakan model tapi menggunakan katakanlah teori audit, COVID, ISO dan kawan-kawan nggak apa-apa gitu. Nah, ini saya bahas ya karena saya janji sih bahas ini di salah satu kelas gitu ya sama request teman kita. Nah, di sini tadi kita belajar TAM ya. TAM di sini ketika dia gabungkan teman-teman sama Venkates. Nah, di mana kalau teman-teman nanti cari ya kedua nama ini cukup famous teman-teman di bidang teknologi acceptance. Di mana risetnya paling banyak adalah kedua ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat karena saya bidangnya kebetulan di bidang ini gitu ya. Beliau-beliau ini adalah pendahulunya sih untuk teori-teori ini. Kalau TAM ini adalah sebenarnya dari Davis asli. Nah, nanti Viswan atau Venkates ini adalah yang di utautnya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya,
Kalau untuk TAM, nah di sini disampaikan ya bahwa TAM ini didedikasikan untuk SI, teman-teman. Untuk sistem informasi ya, memprediksi penerimaan pengguna teknologi informasi misalkan di tempat kerja, teman-teman. Di mana kalau teman-teman lihat di sini mungkin saya minta seperti tadi ya, untuk poin keaktifan aja. Dari gambar ini bisa tidak teman-teman menjelaskan seperti apa gitu? Sebelum nanti kita bahas bareng. Gambarnya ini menjelaskan apa nih panah-panahnya nih teman-teman? Boleh kalau teman-teman sudah ada yang pernah membaca atau mungkin pernah mengikuti kuliah dan sebagainya yang pernah membahas terkait TAM. Ada yang mau coba nggak? TAM-nya tuh kayak gimana? Sebelum nanti kita bahas kayak tadi. Gimana? Ada kesulitan kalau untuk TAM? Kalau ada yang mau coba boleh. Tapi kalau misalkan kesulitan kita bahas bareng. Ada yang mau coba tidak? Kalau nggak ada nggak apa-apa ya, kita bahas ya. Oke, kita lihat nih teman-teman. Jadi di sini dibagi ya, ada external stimulus, ada cognitive response, ada intention, ada behavior. Nah, katakanlah beberapa ini ya, konsep ini adalah konsepnya orang psikologi teman-teman sebenarnya. Di mana fokus kita adalah sebenarnya di sini sih, actual usage ya. Kita lihat seberapa teknologi itu digunakan gitu teman-teman. Jadi kita tahu bahwa apa yang dikembangkan di situ benar-benar disukses atau tidak gitu ya, diterima atau tidak kita lihatnya dari sisi penerimaannya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi gini teman-teman, kalau di sini ini adalah variabel-variabelnya, mungkin akan saya detailkan di pertemuan besoknya ya. Kalau misalkan mana yang exogenous, endogenous gitu ya, biasanya ada teman-teman. Jadi panah-panah ini ada artinya sebenarnya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas untuk modelnya saja dulu. Nanti yang kaitannya ada instrumen, ada tadi ya moderating, kemudian ada moderation, ada apa namanya? Ada mediation, ada moderate, ada mediate gitu, beda istilah teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan besoknya lagi ya, setelah teman-teman mengenali model-modelnya dulu. Jadi model ini adalah memperlihatkan hubungan teman-teman antar variabel sebenarnya. Nah, kalau kita bisa menggunakan istilah ya, teman-teman, yang ada di dalam kotak ini adalah variabel teman-teman sebenarnya. Variabel-variabel ini adalah variabel yang nantinya akan kita ukur dengan instrumen tadi yang saya sampaikan. Instrumen adalah alat ukur ya. Secara sederhana kalau teman-teman ditanya instrumen itu apa? Instrumen itu alat ukur. Alat yang digunakan untuk mengukur. Di mana kita punya beberapa variabel yang nanti kita akan ukur teman-teman. Di mana kita bahas instrumennya pertemuan besoknya saja. Nah, di sini teman-teman kenalan dulu saja dengan variabelnya. Kita punya eksternal variabel. Berarti di sini adalah ada variabel lain teman-teman. Di luar yang akan menentukan ini ya teman-teman ya. Katakanlah perceived usefulness dan juga perceived ease of use. Jadi usefulness ini lebih dinilai adalah kebermanfaatan teman-teman. Kalau secara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah manfaat dari si sistem atau teknologi tersebut. Kalau ease of use pendekatannya adalah dari kemudahan penggunaan. Jadi kalau mudah digunakan biasanya masuknya namanya perceived ease of use. Kalau usefulness adalah seberapa kebermanfaatan dari si sistem tadi misalkan. Nah, di sini adalah eksternal variabel. Berarti kalau di sini disampaikan eksternal variabel, ada variabel lain sebagai causes atau penyebab. Misalkan dikatakan jadi panah ini menentukan nih teman-teman. Ini adalah menggambarkan hubungan ya. Katakanlah seperti ini, saya buat analogi ya. Nanti jadi sebenarnya nanti teman-teman akan membuat satu hipotesis biasanya teman-teman. Kalau di dalam model ya, model penerimaan itu biasanya kita akan membuat satu hipotesis, di mana hipotesis tadi nanti hipotesis apa? Pertanyaan ya. Dari riset ya teman-teman yang akan teman-teman coba jawab begitu ya. Nah, di mana hipotesis tadi kita akan menguji teman-teman. Misalkan katakanlah tadi ya, seberapa hubungan dari ini ya tadi ya perceived usefulness, tingkat kebermanfaatan katakanlah satu variabel ini dengan variabel ini ya behavioral intention. Jadi behavioral intention ini lebih ke niatan teman-teman. Niat menggunakan satu alat atau mungkin sistem atau teknologi. Jadi biasanya di sini ini adalah ini hipotesisnya teman-teman. Panah ini nanti teman-teman berikan biasanya kalau teman-teman melihat riset nanti masing-masing panah merepresentasikan satu hipotesis. Jadi katakanlah misalkan nanti ada ini adalah variabel A, di sini adalah variabel B.
Jadi kita lihat hubungan dari variabel A mempengaruhi atau tidak variabel B gitu. Cara bacanya biasanya. Nah, kemudian misalkan di sini ya perceived ease of use berpengaruh tidak ke behavioral intention gitu. Di mana nanti teman-teman bisa berikan tanda ya. Misalkan ini H1, ini H2 gitu ya. Nah, nanti teman-teman urutan H-nya bisa bebas gitu. Jadi menguji sebenarnya dari hipotesis, misalkan teman-teman akan menguji apakah katakanlah misalkan berpengaruh pada loyalitas konsumen misalkan. Nah, nanti teman-teman bisa nambah tuh kayak customer loyalty gitu ya. Itu adalah salah satu jenis variabel, teman-teman. Jadi variabel-variabel yang nantinya teman-teman akan ukur. Nah, untuk TAM bentuknya awalnya pada tahun 96 seperti ini, teman-teman. Eksternal variabel berarti nanti ada causes yang lain ya, di mana nanti silahkan menentukan untuk hipotesisnya gitu. Kemudian tadi kita lihat ya, dari kebermanfaatan apakah berpengaruh. Jadi gini, kalau bahasa Indonesia gini, teman-teman, kita buat satu analogi hipotesis. Misalkan ya, tadi ya, satu sistem saya nilai misalkan sistem X ya. Apakah jadi kita tanyakan teman-teman hipotesisnya. Apakah hubungan dari ini ya teman-teman ya, si perceived usefulness tadi ya, kebermanfaatan berpengaruh ya terhadap behavioral intention atau niat menggunakan sistem X tadi gitu ya. Nah, itu salah satu hipotesisnya contohnya gitu. Jadi kita lihat, oh ternyata kalau si sistem itu bermanfaat berarti si user akan mau berniat ya. Di sini akan mau dulu ya. Kalau berniat tuh belum dipakai ya teman-teman ya. Kalau actual use tuh beneran frekuensi dipakainya berapa kali gitu. Kalau di sini biasanya diukurnya adalah baru mau menggunakan gitu, baru berniat gitu teman-teman. Nah, ini adalah behavioral intention. Nah, kemudian kalau kita geser yang di bawah. Nah, tadi kalau kita pakai analogi yang tadi, katakanlah ini tadi H1, kemudian H2-nya. Jadi kalau misalkan saya berikan contoh ya, tadi kita lihat ya, apakah perceived ease of use gitu ya, dari tadi ya, perceived ease of use atau kemudahan dari katakanlah aplikasi X tadi ya, memberikan ini ya pengaruh kepada niatan pengguna untuk menggunakan ini tadi si aplikasi X tadi gitu atau sistem X tadi gitu teman-teman. Nah, nanti untuk pengukurannya kita punya instrumen. Nah, instrumen nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Saya pengen teman-teman mengenali dulu variabel-variabelnya. Ini kalau nanti teman-teman biasanya nanti akan ke riset yang teknologi acceptance, hal ini dinamakan biasanya variabel, teman-teman. Nah, kalau keseluruhannya namanya model. Baru tadi ya, kalau kita mengukur dua aspek, katakanlah saya pakai analogi yang sudah ada aja ya, karena eksternal variabelnya belum didefinisikan, saya pakai analogi tadi ya, kebermanfaatan sama kemudahan. Kemudian apakah berpengaruh dengan niat si user untuk menggunakan? Nah, nanti teman-teman lihat tadi ya, dari hipotesis 1 dan hipotesis 2. Kemudian kita misalkan punya hipotesis 3, teman-teman. Hipotesis 3 kita lihat apakah niatan pengguna di sini berpengaruh dengan akhirnya benar-benar menggunakan. Nah, benar-benar dipakai, actual usage itu beneran dipakai, teman-teman, si sistem atau teknologi tadi. Nah, di sini teman-teman lihat nih pengaruhnya. Ini katakanlah H3 misalkan. Nah, di mana nanti actual usage ini agak sedikit berbeda kalau kita ngukurnya, teman-teman. Kalau yang ini biasanya nanti pakai instrumennya pertanyaan. Nah, nanti mungkin saya arahkannya nanti pas kita punya instrumen aja ya. Jadi di pertemuan 13 aja ya. Nanti teman-teman kita bahas khusus untuk instrumennya. Nah, nanti untuk actual usage nanti cara ngitungnya beda, teman-teman. Kalau actual usage kan tadi beneran dipakai. Nah, dipakai ini biasanya kalau saya ngukurnya pakai frekuensi. Berapa kali dipakai gitu. Nah, nanti kita ukurnya agak sedikit berbeda gitu. Nah, ini adalah contoh analogi ya untuk TAM gitu. Nah, kita coba lihat ya untuk yang selanjutnya nih, teman-teman. Kita masuk ke TAM 2 ya. Saya urutkan saja ya. Jadi biar teman-teman tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau saya pakai beberapa model-model yang berbeda gitu takutnya kok beda lagi ya. Sebenarnya agak mirip-mirip antar satu model dengan yang lainnya. Tapi kita biar terurut gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke TAM 2. Nah, TAM 2 di sini mungkin teman-teman kita lihat bersama adalah versi baru ya dari TAM yang pertama, di mana adalah extension atau perluasan dari TAM, teman-teman. Di mana TAM kalau teman-teman ingin merujuk literaturnya adalah ini ya, di tahun 2000 ya, ada saya sertakan ini ya sumbernya, literaturnya.
Nanti teman-teman bisa mengecek ya kalau ingin mencoba membaca. Nah, nanti kalau kita istilahkan adalah extension, berarti perluasan. Perluasan ini adalah di mana? Ada yang mau menjelaskan nggak untuk TAM 2? Dari TAM 1 gitu, terus TAM 2 gimana? Ada yang dapat gambaran nggak teman-teman? Saya beri kesempatan ke teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencoba menganalisis yang ini, yang TAM 2. Sebelum kita bahas kayak tadi. Gimana? Paham nggak yang TAM 2? Jadi kalau kita lihat bersama ya, kita tadi punya TAM 1 ya. Saya geser dulu. Nih ya, pakai ini bisa sebentar ya. Nah, di sini ini adalah TAM 1. Kita geser di TAM 2 ya. Coba lihat, tadi kita punya perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral intention, sama actual usage ya. Kita geser ke kanan nih teman-teman. Coba kalau kita lihat ya. Saya sedikit perbesar. Kita punya perceived usefulness. Kita punya turun lagi ke bawah ya. Perceived ease of use. Kemudian kita punya tadi ya. Intention of use. Kemudian usage behavior. Nah ini adalah apa nih teman-teman? TAM. TAM. Jadi kalau dia sampaikan adalah extension. Berarti adalah perluasan nih teman-teman. Perluasan konsep dari TAM. Kita punya TAM-nya sendiri, tetapi kita extend, kita perluas. Sehingga tadi ya, kasusnya di sini apa? Saya tadi agak tahan ya di sini ya. Di eksternal variabelnya, teman-teman, dikembangkan di sini. Kita lihat nih eksternalnya. Nah, di sini ya, eksternal variabelnya, khususnya diambil dari sini, dia pecah lagi nih teman-teman, jadi banyak. Ada subjective norm, ada image, ada job relevance, ada output quality, ada result demonstrability. Nah, di sini adalah beberapa eksternal variabel yang coba disusun untuk menjadi komponen TAP 2. Gitu, teman-teman. Bingung tidak sampai di sini? Jadi, ini nanti aja. Ini lanjutannya. Kita ke sini dulu ya. Jadi, TAM 2 kita extend, kita perluas ya dari TAM 1 gitu ya. Nah, di mana kita tambah nih teman-teman variabelnya, teman-teman di sini. Kita lihat ya, ada tambahan tadi ya, subjective norm, ada image, ada job relevance, atau mungkin teman-teman bisa menambahkan yang lain. Nah, di sini kita nanti lihat teman-teman untuk TAM 2. Nah, di TAM 2 ini teman-teman ada beberapa tambahan ya variabel. Kalau kita bicara mungkin teman-teman akan membaca nanti di literatur, kalau ada namanya extension, rata-rata memang seperti itu teman-teman. Jadi gini, sebenarnya gini, kalau saya dari pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk level kita ya, dalam artian S1 dan S2 gitu ya, yang saya pelajari gitu, kalau dulu ketika kuliah teman-teman, untuk kalau level kita S1 dan S2, biasanya kita diminta menggunakan model yang sudah ada. Jadi ini adalah model, di mana model yang sudah ada kita ujikan saja. Katakanlah teman-teman menggunakan TAM. Nah, tapi nanti ada tapinya juga, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman akan membuat satu jurnal publikasi, katakanlah, pasti nanti ada juga ya mungkin dari reviewer yang akan menanyakan keterbaharuan gitu. Nah, di mana keterbaharuan ini akan dijawab dengan adanya satu perubahan. Namanya extension tadi, teman-teman. Extension ini adalah model yang telah dimodifikasi. Gitu. Jadi biasanya teman-teman kalau di dalam jurnal itu ada yang masih mengizinkan juga, nggak apa-apa pakai model yang sama. Karena sebenarnya gini teman-teman, kalau kita bicara riset, kalau katakanlah ya modelnya sama, tapi objeknya beda kan udah beda lagi sebenarnya. Tapi lagi-lagi namanya juga reviewer ya, pasti reviewernya juga balik lagi orang ya. Orang itu kan nanti punya preferensi atau penilaian yang berbeda. Jadi kita harap maklum, mungkin definisi mereka adalah tidak mengizinkan adanya menggunakan satu model yang sama. Jadi mereka pasti akan nanyain novelty-nya di mana gitu. Mana keterbaharuannya gitu. Nah, di mana konsep seperti ini teman-teman akhirnya dikembangkanlah dengan tambahan variabel yang lain gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman, saya pribadi mengalami dua-duanya. Jadi saya membuat ini ya, menggunakan untuk tesis saya kebetulan karena pada saat itu saya masih S2, kasusnya sama kayak teman-teman, belum diizinkan membuat model. Karena kalau yang saya pelajari bahwa
Kalau model itu dibuat adalah untuk yang S3, teman-teman. S3 itu mereka akan membuat model karena mereka tugasnya adalah membuat satu teori, membuat konsep kalau S3. Nah, kalau level kita S1 dan S2 biasanya teman-teman cukup menggunakan yang sudah ada saja. Tapi tidak jarang lagi kalau teman-teman naikkan ke jurnal, pasti nanti ada juga yang nanya, novelty-nya di mana? Ini kan udah ada bla 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 bla. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Ini juga agak sedikit questioning juga ya. Karena ya maklum lah reviewer juga orang ya. Jadi kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan itulah yang nanti kalau saya pribadi, misalkan teman-teman bisa ganti jurnalnya, pindah submit di tempat yang lain dengan material yang teman-teman sudah kerjakan, atau bisa juga teman-teman modif modelnya gitu. Itu juga boleh. Tapi lagi-lagi nih teman-teman, kalau yang saya pelajari bahwa kalau level kita adalah belum membuat model gitu. Jadi kita gunakan saja yang sudah ada. Nah, tapi kembali lagi ya teman-teman ya, saya tidak tahu nanti requirement-nya misalkan teman-teman naik ke sidang gitu ya, sidang proposal ataupun nanti sidang skripsi. Nah, nanti kembali lagi mungkin misalkan request dari penguji dan sebagainya. Nah, nanti mungkin bisa dikonsolidasikan atau dikoordinasikan lagi ya bagaimana baiknya gitu ya. Nah, itu jalan tengah saya gitu ya. Saya nggak bisa berani memberikan satu kata fix gitu ya, harus seperti apa gitu ya. Karena nanti case by case bisa beda-beda gitu ya. Nah, ini adalah untuk contohnya. Kita punya beberapa variabel lagi gitu teman-teman. Di mana sama seperti yang tadi, panah ini adalah menunjukkan hubungannya teman-teman. Di mana nanti teman-teman bisa mengujikan ya tadi ya, hipotesisnya teman-teman. Kalau result demonstrability ini kita ujikan ya teman-teman ya dengan perceived usefulness. Bagaimana, apakah memberikan pengaruh atau tidak, signifikan atau tidak. Nah, itu yang akan teman-teman hitung dengan statistical data gitu. Dengan data yang teman-teman peroleh dari respon survei gitu. Nah, ini nanti teman-teman ukur gitu ya nantinya sama ya. Nanti untuk urutan dari hipotesis ini terserah sih urutannya, numberingnya bebas. Nah, kemudian nanti mungkin teman-teman akan menemui ya, ini adalah experience volunteer. Nah, ini adalah salah satunya namanya adalah apa? Ada tadi yang saya sampaikan. Nanti teman-teman akan ketemu namanya konsepnya adalah moderating. Ada moderate, ada mediate. Nah, nanti kita bahas lebih detail aja ya. Salah satunya ini teman-teman, ada experience sama volunteerness. Kalau khususnya teman-teman yang akan belajar PLS atau Smart PLS dengan PLSM gitu ya. PLSM khususnya Smart PLS. Nah, hal ini nanti biasanya akan diulik sih teman-teman. Nah, di mana di sini nanti teman-teman akan melihat tadi ya, ada moderating gitu ya, moderating variabel. Jadi variabel yang akan sifatnya ada di ini ya, memoderasi teman-teman. Karena nanti ada mediatornya juga. Nah, nanti saya bahas di pertemuan besok saja ya. Besok lagi ya, yang ke-13 aja ya. Nanti kita khusus detail bahas tadi ya, ada exogenous, endogenous, terus moderating, mediating, panahnya kayak gimana. Nah, itu nanti kita bahas ya. Untuk hari ini kita khusus untuk modelnya aja dulu. Nah, ini untuk model yang TAM 2. Teman-teman mungkin sambil pelan-pelan mengenal beberapa variabelnya ya. Ada subjective norm, image, job, kemudian quality, result demonstrability. Tapi yang cukup common adalah yang di TAM ini sih teman-teman, cukup dikenal. Nah, ini nanti masuknya adalah moderating variable. Variabel yang sifatnya moderate ya, memoderasi gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita buat hubungan ya X ke Y, nanti dia ada moderasinya. Dia akan memberikan pengaruh atau tidak gitu, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh analoginya. Kemudian kita geser ke model yang sedikit lebih kompleks, yaitu di TAM 3. TAM 3 adalah hasil pengembangan ya. Tadi kita punya TAM 2 di tahun 2000. Di TAM 3, teman-teman bisa melihat ya teori di Nekates Bala 2008. Nah, di sini adalah sama, extension lagi teman-teman. Sudah di extend yang kedua, kita extend lagi teman-teman yang ketiga. Nah, extension yang ketiga, mungkin teman-teman bisa melihat ya. Saya agak sedikit perbesar di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa kita balik lagi nih teman-teman. Konsep basic utama, balik lagi ya, TAM versi 3 ya, TAM versi 3 itu kan basicnya adalah TAM. Berarti kita kembali lagi ke konsep TAM nih teman-teman. TAM tadi kita punya apa? Usefulness, ease of use, habis itu apa? Behavioral intention, sama use behavior ya. Use behavior ini sama, kayak actual usage teman-teman, sama. Hanya bahasanya saja yang berbeda. Tapi maksudnya sama, penggunaan real. Aslinya, kalau di behavioral intention adalah sama dengan yang tadi intention of use atau niat menggunakan.
Kemudian kalau usefulness adalah tadi ya kebermanfaatan, ease of use adalah kemudahan dalam menggunakan. Kemudian kita pecah tadi ya teman-teman ya, perceived usefulness nih teman-teman. Nah ini tadi kita tentukan ya tadi ya beberapa eksternal variabelnya. Nah yang tadi kemudian coba kita pecah lagi teman-teman. Kalau untuk eksternal variabel tapi untuk ease of use. Di sini ada apa nih? Komputer self efficacy, ada eksternal apa namanya control, computer anxiety, playfulness, kemudian apa nih enjoyment, usability gitu ya. Nah nanti mungkin ada beberapa ragam ya, jadi dipecah lagi gitu ya, causesnya gitu ya. Nah ini juga bisa nih teman-teman. Jadi nanti akan membentuk satu model yang lebih kompleks gitu. Di mana kita lihat ya, masih ada komponen moderatornya ya. Ada mediator, ada moderator, teman-teman, hati-hati. Nah, di sini ada experience, ada volunteerness. Nah, di sini ya, ini adalah moderasi, di mana nanti gini teman-teman analoginya, sama seperti tadi. Jadi subjective norm gitu ya, nanti dengan kita hubungkan ya, adakah relasi dengan perceived usefulness, tapi dimoderasi dengan experience. Jadi si experience-nya akan ikut nggak sih berpengaruh kalau misalkan subjective norm ini kita hubungkan dengan usefulness gitu. Nah, nanti experience ini juga teman-teman bisa ini ya berikan satu respon ya gitu. Experience-nya tingkatnya berapa gitu. Ini bisa dihitung, diukur lah katakanlah gitu. Nah, ini untuk model yang ketiga, teman-teman. Kita lanjut untuk model selanjutnya. Kita punya UTAUT nih, teman-teman. UTAUT di sini adalah sama ya. Jadi sebenarnya kayak kita nih, teman-teman. Misalkan teman-teman punya ini ya, teman yang biasanya satu kelas bareng ya biasanya. Nah, kayak tadi tuh kebetulan tadi ya bareng sama Davis kan, kemudian si UTAUT dikembangkan oleh Viswan Fernandes sendiri ya di 2003 tadi teman-teman. Tapi UTAUT khusus dia sendiri, tidak dengan Davis ya. Nah di sini nanti teman-teman akan melihat ya sama satu model juga, di mana model ini mungkin sedikit berbeda. Nah dari beberapa model teman-teman sudah bisa belum mendapat gambaran untuk model UTAUT ini kayak gimana gitu? Ada yang mau mencoba menjelaskan nggak untuk yang model UTAUT? Gimana, teman-teman? Dapat gambaran nggak untuk yang model UTAUT? Dari beberapa contoh tadi 3 di atas. Saya beri kesempatan nih, teman-teman, kalau sudah dapat insight-nya atau gambaran gimana sih alurnya untuk yang UTAUT. Pelan-pelan coba. Gimana? Yang UTAUT 1 dulu deh. Ini kan UTAUT 1 ya, UTAUT aslinya. Gitu. Ada enggak yang mau coba? Bingung tidak? Sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Kita tadi punya bahasanya aja yang beda. Sebenarnya secara konsep sama teman-teman. Kalau kita punya TAM, saya agak geser dulu ya tadi ya ke sebelumnya ya. Kalau TAM mungkin kata kuncinya di sini ya. TAM. TAM kita punya ini tadi ya. Usefulness, ease of use, behavioral intention, sama actual usage. Kita geser ke UTAUT. Nah, di dalam UTAUT, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada performance ekspektansi. Kemudian ada effort ekspektansi gitu. Kemudian ada social influence, ada facilitating condition. Nah, ini adalah variabel-variabel, teman-teman. Nah, variabelnya yang apa nanti kita detailkan yang besok. Yang sekarang teman-teman kenal aja sama modelnya dulu. Nah, di sini tadi ya, kalau untuk performance ekspektansi ini sama dengan tadi perceived usefulness, itu sama. Hanya saja kata-katanya aja berbeda, teman-teman. Aslinya sama. Ini ya. Jadi sama kayak perguruan tinggi sama universitas gitu. Hanya pengistilahannya saja, tapi maksudnya sama, kan kampus gitu kan artinya. Universitas sama perguruan tinggi kan kampus, sama-sama kampus maksudnya. Nah sama, performance ekspektansi ini sama dengan perceived usefulness. Kemudian effort ekspektansi atau kemudahan penggunaan atau ease of use tadi sama. Effort ekspektansi itu sama kayak ease of use. Kemudian social influence sama facilitating condition ini adalah tambahan yang diberikan oleh Venkates. Kemudian kita coba hubungkan sama kayak tadi teman-teman. Kita hubungkan, kita lihat tadi katakanlah di sini adalah H1, hipotesis pertama bahwa apakah tadi ya kebermanfaatan satu sistem X tadi misalkan tadi ya berpengaruh terhadap niat penggunaan sistem X tadi gitu. Nah, ini adalah hipotesis 1.
Kemudian hipotesis 2 tadi ya, kemudahannya berpengaruh tidak untuk niat menggunakan si sistem X tadi. Kemudian social influence, berarti katakanlah sosial, berarti kita hubungkan dengan orang lain ya. Orang lain gimana gitu teman-teman. Nah ini biasanya nanti kita hubungkan sama instrumennya, biar teman-teman lebih paham biasanya. Nah ini kita kenalan dulu aja sama variabelnya. Kemudian facilitating condition, berarti kaitannya biasanya infrastruktur teman-teman. Untuk teknologi tadi gimana, mensupport tidak gitu ya. Untuk ini niat menggunakan sistem atau aplikasi tadi. Kemudian kita bicara tadi, kalau komponen ini sama dengan yang tadi teman-teman, yang sebelumnya, yang experience ini ya, experience sama voluntariness. Nah ini sama kasusnya dengan yang ini, ada gender, ada age, experience sama voluntariness of use. Ini adalah moderator, jadi variabel yang sifatnya memoderasi. Jadi kalau misalkan sama kayak tadi ya, kalau kebermanfaatan gitu ya, ekspektasi atau usefulness sama behavioral niat menggunakan, kalau misalkan dia gendernya putra atau dia gendernya putri gimana? Apakah berpengaruh? Oh, kalau misalkan putra jadi lebih banyak ya yang menggunakan, kalau putri mungkin agak sedikit ini ya, mungkin kurang kurang familiar dengan teknologi, misalkan seperti itu. Kemudian usia, misalkan, oh kalau usianya range adik-adik yang masih sekolah gitu ya, dengan mungkin yang sudah bekerja atau yang sudah kuliah. Nah, teman-teman bisa bandingkan range usia tertentu, apakah berpengaruh secara useful atau mungkin secara kemudahan. Oh mungkin kalau karena misalkan yang kita teliti adalah orang dengan range usia bekerja, mereka menggunakan untuk pas kebutuhan kantor misalkan, jadi sering dipakai misalkan. Nah hal itu juga bisa. Nah moderasi ini adalah variabel-variabel yang ikut berpengaruh. Contohnya seperti itu. Kemudian experience, misalkan pengalamannya, oh makainya baru pertama atau mungkin sudah pakai 1-2 tahun lebih. Jadi kayak udah biasa gitu teman-teman ya. Jadi sudah familiar. Nah hal-hal tersebut yang kita akan nilai gitu. Kemudian sama ya. Untuk use behavior, kalau behavior intention tadi, yang intention of use, jadi yang niat menggunakan teman-teman, baru sampai ke niat dulu. Baru kalau use behavior adalah beneran dipakai, actual use-nya dipakai berapa kali gitu. Nah itu contohnya. Ini untuk UTAUD. Nah kita masuk ke UTAUD 2 nih teman-teman. Ada UTAUD 2, tadi saya belum sertakan ya, maaf bentar. Saya belum taruh ya UTAUD 2-nya ya teman-teman ya. Oh iya, saya masih naruhnya baru UTAUD 1 ya. Oh iya, sebentar. Ada UTAUD 2 nih teman-teman. Saya lupa naruhnya. Sebentar ya, saya tambahkan dulu. Ada UTAUD 2 juga. Sebentar, malah kelewat teman-teman. Yang UTAUD 2 belum saya masukkan. Nanti teman-teman bisa coba. Kebetulan untuk kemarin saya mengerjakan tesis itu pakai UTAUD 2 teman-teman pada saat itu. Jadi saya cukup mengenali sih variabel-variabelnya. Saya berikan gambarnya dulu ya. Sebentar saya taruh. Nanti kelewatan tadi malahan. Nah ini gambar UTAUD 2. Nah saya taruh. Mungkin nanti kalau teman-teman terlanjur download nanti cek lagi ya yang update-nya. Ini saya buat ini ya yang UTAUD 2. Saya ganti ya gambarnya di sini. Nah, ini adalah UTAUD 2 nih, teman-teman. Kebetulan ini yang saya teliti untuk S2. Ini yang UTAUD 2 ya. Kalau UTAUD 2 ini yang 2012, teman-teman. Di sini saya sertakan ya sumbernya. Sebentar. Ini gambar 6 ya. Gambar 6. Mohon maaf ya, sampai kelewatan lagi. Lupa. UTAUD 2 ya. Nah, di sini ada UTAUD 2 nih, teman-teman. Oke, saya lanjut ya penjelasannya ya. Nah, untuk UTAUD 2 sama ya sistemnya dengan TAM 2 tadi teman-teman. Jadi extension. Kalau tadi kita punya satu variabel pokok, katakanlah kita punya UTAUD tadi, kita lihat lagi strukturnya. UTAUD itu punya 4 ya di sini. X-nya, katakanlah ini X biasanya teman-teman. Nanti baru ini adalah Y-nya. Ini adalah Y, ada 2 I-nya ya. Ini Y-nya, ini X-nya sih biasanya. Agak sedikit ini ya, nanti saya hubungkan sama statistik, tapi statistiknya lebih statistik yang implementatif ya, jadi lebih dipakai langsung biasanya kalau untuk penelitian, nggak yang terlalu statistik banget gitu ya, nggak statistical teori banget sih. Nah di sini kita lihat teman-teman,
Kita coba lihat bersama. Ada yang ingin mencoba menganalisis, teman-teman, jadinya UTAUD 2? Ada yang mau mencoba menjelaskan tidak? Pelan-pelan dulu, UTAUD 2 kayak gimana? Gimana teman-teman untuk UTAUD 2? Ada yang dapat gambaran nggak? UTAUD 2 dari UTAUD 1 sama cara menurunkan extensionnya dari TAM ke TAM 2 tadi. Ada yang mau coba nggak untuk UTAUD 2? Gimana? Dapat gambaran untuk UTAUD 2? Paling enak sebenarnya dijajar sih teman-teman. Jadi teman-teman kelihatan perbedaannya. Saya geser aja ya biar teman-teman bisa kelihatan ya, sama kayak tadi juga. Saya sebentar, saya geser dulu sini ya. Misalkan nih ya, saya copyin aja deh, sebelahan gitu ya. Saya taruh di sini, biar teman-teman nggak bingung. Saya taruh ini di bawahnya deh. Nah, di sini. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Nah, keduanya. Saya taruh di satu slide yang sama. Nah, di sini kita coba analisis bersama ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat dengan UTAUD, tadi kan X-nya ada 4 nih, teman-teman. Kita lihat X ada 4 juga sama ya. Dengan penamaan variabel yang sama, karena namanya juga masih UTAUD 2, kan cuma extension ya, dikembangkan lagi gitu ya, diperluas. Nah, tadi kita punya apa? Performance ekspektansi, effort ekspektansi, kemudian social influence, dan yang terakhir adalah facilitating condition. Nah, kita punya ini ya sebagai UTAUD pertama tadi. Kemudian sama sistemnya dengan yang tadi, kita extend. Ada beberapa variabel tambahan, yaitu ada hedonic, kemudian price value, kemudian habit. Kalau hedonic, mungkin nanti kalau teman-teman membaca, hedonic ini berkaitan dengan rasa suka, teman-teman. Oh, saya suka menggunakan gitu ya. Saya merasa senang menggunakan dan sebagainya. Itu nanti masuk ke instrumen. Nanti kita lihat. Lebih gampang melihat instrumen nanti, teman-teman. Kemudian kalau price itu sama dengan namanya harga ya. Jadi apakah membutuhkan harga tertentu ketika kita menggunakan satu aplikasi atau sistem gitu. Kemudian habit ini lebih kecenderungannya adalah apa? Satu ini ya, rutinitas tadi ya, menggunakannya gitu teman-teman. Kalau sudah rutin, nah itu seperti apa? Nah, dari ketujuh variabel ini kita coba lihat teman-teman hubungannya ya dengan behavioral intention dan use behavior. Sama dengan yang tadi ya, behavioral intention adalah niat menggunakan, kalau use behavior adalah tadi actual use, kita makainya berapa kali misalkan. Nah, di sini ada catatannya ya. Jadi ada moderasi. Sama dengan yang tadi, teman-teman. Jadi kita tentukan tadi ya, apakah tadi ya gender, misalkan putra atau putri berpengaruh gitu ya, perbedaan antara si pemakai user putra dan putri berpengaruh tidak. Kemudian tadi ya yang saya sampaikan usianya, misalkan yang usia masih sekolah dan usia mungkin yang usia kerja dan kuliah itu seperti apa gitu ya, atau senior seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin tadi ya pengalamannya. Nah, nanti teman-teman hubungkan sebagai moderator. Apakah variabel-variabel tadi memoderasi gitu hubungan antar hipotesis yang telah kita tentukan tadi. Tuh. Nah, ini adalah beberapa ragam teman-teman dari model. Saya pengen teman-teman kenal dulu sama modelnya. Nah, kemudian kita masuk ke sini tadi. Nah, dari beberapa contoh ragam model yang saya kenalkan, nanti saya minta ya, seperti biasa nih teman-teman, saya kasih kesempatan untuk di breakout room. Nanti silahkan teman-teman discuss ya dengan teman-temannya. Nanti kalau tidak salah karena kita online ya, dan untuk CAAT 3 SKS ya, teman-teman masih sampai apa? 15.30, maaf, 15.30. Jadi silahkan nanti sekitar mungkin boleh 30 menit gitu ya, nanti setelah asar katakanlah gitu ya, pukul 3 gitu ya, 15 nanti teman-teman kalau misalkan sudah mendapatkan hasil diskusi seperti biasa ya, mungkin kayak kelas manajemen proyek, nanti teman-teman bisa presentasikan hasilnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman boleh nih melihat ya yang soal pertama ya, secara tim proyek teman-teman saja, nanti silahkan membuat tabel perbandingan. Jadi kalau tadi saya membahas ada 5 teori, 5 model gitu ya, nanti boleh teman-teman mengambil 3 saja dengan teori yang sudah dijelaskan, atau mungkin mengambil teori lain boleh. Ada itu ya, information system punya Delon itu ya, Delon McLean itu juga ada kan, terserah teman-teman mau pakai teori yang lain nggak apa-apa. Information System Success Model. Nah, itu yang punya Delon itu juga ada. Tadi saya nggak bahas ya, saya cuma membahas 5 contoh sampelnya. Silahkan nanti misalkan teman-teman akan mencari 3 teori yang lain boleh, atau dari teori yang sudah saya sampaikan boleh. Silahkan, bisa dibandingkan teman-teman. Atau mungkin yang tidak menggunakan model-model tadi, bisa pakai teori audit. Misalkan kayak COBIT, ISO, dan Octave. Tapi hati-hati, bandinginnya yang serupa ya.
Kalau misalkan model yang tadi itu silahkan yang serupa kayak saya tadi yang teori acceptance gitu, teori adoption atau teori acceptance kayak tadi ya information system success model, Delon, kemudian tadi ya TRA, TPP, kemudian TOE gitu-gitu. Nah, itu satu keluarga nih teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman pakai teori audit, COBIT, ISO, Octave, nah ini satu keluarga lainnya lagi gitu. Jadi agak sedikit berbeda juga. Jadi kalau saran saya sih jangan dicampur karena konsepnya agak sedikit berbeda ya. Kalau ini audit banget yang untuk COBIT, ISO dan Octave. Kalau misalkan nanti teman-teman pakai yang teori tadi, teori penerimaan secara konsep itu satu konsep yang berbeda gitu teman-teman. Jadi kalau bisa membandingkannya yang satu grup gitu, satu jenis gitu. Nanti silakan ambil 3, boleh dilihat dari sisi keunggulan, kelebihan atau kelemahannya boleh. Nanti pembandingnya atau pembedanya saya berikan kesempatan teman-teman yang menentukan. Boleh kelebihan kekurangan atau mungkin teman-teman analisis dari sisi apa gitu boleh gitu ya. Kemudian dari 3 teori tadi silahkan saya minta teman-teman mengacu ya pada jurnal gitu, paper gitu ya teman-teman ya, yang menggunakan teori-teori yang teman-teman akan angkat tadi. Kemudian nanti saya minta analisis ya nomor 3. Dari 3 jurnal tadi yang bersesuaian dengan 3 teori tadi, masalahnya apa, kemudian metodenya apa, hasilnya apa gitu ya. Jadi teman-teman dapat gambaran. Katakanlah teori tadi di atas teman-teman lihat kelebihan kekurangannya, kemudian teman-teman kasih sampel. Harapan saya dengan teman-teman saya bekali dengan ini, nanti kalau teman-teman mengerjakan bab 2, kalau skripsi gitu ya, di literatur review teman-teman sudah terbiasa. Jadi kenapa teman-teman milih satu model, satu teori, satu framework, kemudian atau mungkin satu konsep gitu ya. Nah, itu teman-teman tahu caranya dapat model itu gimana sih? Dengan kita melihat tadi ya teman-teman ya, beberapa perbandingan model yang lain di mana nanti dari perbandingan itu teman-teman dapat satu katakanlah mana yang lebih baik gitu. Makanya kenapa teman-teman memilih model itu atau mungkin teman-teman melihat sisi apa yang teman-teman ingin sorot sehingga model itu dinilai relevan untuk kasus riset teman-teman. Nah, ini adalah dasar untuk bab 2 teman-teman. Yang besok dasar untuk bab 3 yang pertemuan besok gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya pecah aja di breakout room sebentar. Breakout room-nya kita ada berapa? Saya berikan ini ya. Room-nya berapa? 8 aja ya, kayak MPSI ya. Nanti silakan ya teman-teman choose sendiri ya. Kayak biasa. Saya buka aja semuanya. Nanti teman-teman bisa menempatkan diri seperti biasa. Silakan nanti bisa berdiskusi pukul berapa? Pukul 3 ya habis asar. Nanti teman-teman bisa kembali ke main room untuk bisa mendiskusikan hasilnya gitu ya. Presentasi nanti mungkin kalau yang belum selesai nanti biasa ya bisa dikumpulkan di leads gitu. Tapi bagi yang presentasi seperti biasa ya mungkin akan ada tambahan poin keaktifan gitu. Gitu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum teman-teman ke grup? Kalau nggak ada masalah mungkin bisa ke grup ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan gimana gitu. Untuk yang hari ini teman-teman kenalan ke modelnya dulu. Nggak usah mikirin instrumen dan sebagainya, metodologi besok gitu. Gitu ya. Silakan teman-teman. Silakan ya bisa menempatkan diri. Jika ada kesulitan nanti bisa disampaikan ke saya gitu ya.
Gimana teman-teman? Ada kesulitan? Baik, teman-teman, kita kembali ke main room ya. Silahkan teman-teman bagaimana hasil analisis perbandingan kalau misalkan kita analogikan di bab 2, gimana perbandingan teori atau metodologi atau konsep modelnya gimana? Ada yang sudah mau presentasi? Sesampainya aja juga nggak apa-apa. Dari hasil yang sudah dibuat, misalkan teman-teman mau presentasi nanti diselesaikan lagi nggak apa-apa. Sesampainya dulu. Gimana? Apa saja yang dibandingkan, boleh silahkan. Yang sudah siap katakanlah. Dari pakai Word juga nggak apa-apa. Kalau misalkan pakai tabel Word gitu, atau mungkin pakai Excel gitu, dibandingkan pakai tabel nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Kayak gimana gitu. Saya pengen lihat gambarannya aja sih dari teman-teman. Sesampainya aja yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Apa yang diambil, kemudian bagaimana perbandingannya gitu. Silakan teman-teman dipersiapkan. Kalau yang sudah gitu boleh sambil presentasi. Mas Dani tadi mau presentasi atau yang lain? Boleh. Silakan teman-teman. Kayak gimana gitu. Tadi saya memberikan izin ya, jadi boleh kalau misalkan teman-teman pakai teori based on audit, kebetulan misalkan kemarin pakainya COVID atau mungkin ISO. Nah, tapi itu satu keluarganya yang grup-grup audit gitu. Kalau dicampur sama UTAUD sama TAM itu beda konsep sih teman-teman ya, sebaiknya sih. Jadi dipisah gitu. Kalau membandingkannya itu yang serumpun sih biasanya gitu kalau saran saya. Jadi kalau grup TAM, UTAUD, kemudian tadi ya Information System Success Model, DELON, terus tadi ada TOE, TRA. Nah, itu satu grup. Nah, kalau yang ada ISO, COVID, kemudian ada Octave, ada apa lagi sih? Yang audit-audit gitu, NIST, FRAP. Nah, itu satu keluarga audit. Beda ini, teman-teman. Beda trah kalau dalam bahasa ini ya. Beda ininya, beda. Silakan teman-teman, gimana? Baru nomor 1 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman saya cuma pengen teman-teman sejauh mana gitu. Katakanlah nanti someday misalkan teman-teman ingin mencoba ya mengajukan untuk skripsi, saya dapat gambaran nih teman-teman sampai mana gitu. Buat latihan teman-teman ini untuk skripsi juga. Nggak apa-apa, sesampainya saja nggak apa-apa. Karena nanti cukup banyak ya harus membaca jurnal juga. Harapan saya untuk mendasari sih teman-teman, biar teman-teman kenal ya sama jurnal-jurnalnya, cara ngitungnya gimana. Nah, cara ngitung nanti besok-besok aja. Yang sekarang kita lihat di bab 2-nya dulu gitu. Saya coba ya, Bu. Boleh, Tapi silakan. baru singkat aja, Bu. Nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu kayak gimana gitu. Nanti kita sambil bahas ya. Ya, Bu. Silakan Mas Arief. Nah, Jadi misalkan di apa? sini ada kelompok kami tuh ngambilnya teknologi kesehatan model, terus TRA sama TPB, Bu. Oke. Kurang lebih untuk modelnya seperti ini, Bu. Yang TAM tadi kan kurang lebih sama gitu, Bu. Terus yang Kemudian TRA tuh TRA apa? ada attitude, terus ada subjek normanya gitu. Hampir sama sih, Bu, juga. Cuman Hampir sama tujuannya betul. aja nanti yang beda. Oke. Terus ada behavioral intention sama behavior. Terus TPB-nya attitude, subjective norm, sama sih, Bu, kurang lebih. Oke, ketika dibuat perbandingan, misalkan contohnya, coba. Ini kelompok saya bikin perbandingan baru 3, Bu. Nggak apa-apa. Dari pengertian, tujuan, sama weakness-nya, Bu. Mungkin sama itu kali. Biasanya weakness kan pasangan ya. Weakness-nya sama strength ya. Iya, Jadi belum apa sempat aja kelebihan sih, Bu. kekurangan nanti paling ya. Biasanya berpasangan sih teman-teman. Nanti boleh jadi pembanding atau perbandingannya saya berikan kesempatan teman-teman. Boleh tadi mau sisi kelebihan, kekurangan atau mungkin aspek lain yang dinilai boleh gitu. Silakan Mas, lanjut. Ya, Bu. Dari pengertiannya sendiri sih, TAM itu diciptakannya khusus buat sistem informasi ya, Bu, kurang lebihnya. Ya. Model sistem informasi untuk penerima dari sikap penerimaan dari penggunanya gitu, Bu. Kalau TRE-nya itu menjelaskan hubungan sikap dan perilaku yang mempengaruhi behavior atau tindakan manusia gitu, Bu. Tidak terfokus Oke. pada sistem informasi gitu, Bu. Oke, yang ini Nah, yang ketindakan ya. Oke, ya lanjut.
Kalau yang TPB itu teori psikologi gitu Bu. Sama sih Bu, tentang behavior juga, cuman dari keyakinan gitu Bu. Oke, keyakinan. Oke, dapat ya penekanannya. Lanjut, tujuan? Ya tujuannya tadi buat TAM itu mengetahui aktual sistem use-nya dari teknologi IT tadi berdasarkan sikap dan niat gitu Bu. Kalau yang TRE mengetahui perilaku manusia berdasarkan sikap dan norma gitu. Sikap dan norma gitu. Karena ada subjektif norm. Oke. Kemudian yang TPB? Nah, yang terakhir itu mengetahui perilakunya juga berdasarkan kepercayaan gitu Bu. Ada belief ya berarti. Iya. Coba kalau ke atas apa namanya modelnya? Ini Mana? yang 3 ini, yang rumpun ini tuh dimasuk belief gitu Bu tadi saya Oh, pas oke. dipercarinya gitu Bu. Oke. Kurang lebih gitu. Nah, weakness-nya apa yang teman-teman dapat dari Weakness masing-masing? sih saya juga belum ngerti banget gitu ya Bu. Nggak Cuman apa-apa, nggak apa. nilai kalau TAM itu nilai heuristik yang dipertanyakan, daya penjelasannya gitu, prediksinya juga terbatas gitu Bu, sama hal yang sepele. Nah, kurang nilai praktis gitu aja sih Bu. Ini menurut tutor gitu Bu. Jadi Boleh. saya ini. Lanjut, Nah, Tiara. yang terakhir itu masalah utamanya itu tidak tahu hubungan antar individunya gitu Bu. Baik internasional maupun sosial gitu Bu. Jadi sendiri-sendiri aja gitu Bu. Oke. Kalau Terus yang yang terakhir, TPB? ketiga itu TPB, tadi saya cari itu ada beberapa sarjana bilangnya itu mengabaikan kebutuhan individu sebelum terlibat dalam tindakan tertentu gitu. Misalnya dia suka pakai ini, cuman belum tentu butuh gitu loh Bu. Nah disitunya Oh, oke, kosesnya ya. Oke, personal cost ya ya. Oke. Dapat belum maksudnya. gitu Bu. Betul. Nah, mungkin contoh ini adalah salah satu referensi ya, teman-teman ya. Jadi nanti gitu, someday misalkan teman-teman mengerjakan skripsi ya, khususnya misalkan mengangkat tema seperti ini. Nah, nanti bab 2 gitu ya. Biasanya sih kalau saya dari ini ya, sebenarnya dilatihnya tuh dari, kebetulan saya D3 kayak teman-teman ya, D3 baru S1 gitu. Jadi teman-teman belajar itu turun kenapa pilih katakanlah ya tadi ya metode gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman nilai ya dari beberapa masing-masing. Di mana mungkin contohnya seperti ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada statement, bagusnya teman-teman sitasi ya. Jadi misalkan tadi ya dikatakan nilainya kurang praktis. Nah, berdasarkan sumber ini gitu. Nanti takutnya kita lari lagi, kita kan akademisi ya. Jadi teman-teman harus punya dasar teorinya gitu. Oh, ternyata dari literatur ini atau mungkin paper ini, jurnal ini menyatakan seperti ini. Jadi misalkan teman-teman mencari perbandingannya juga bisa memberikan sitasi ya. Jadi statement ini saya peroleh dari ini biar nggak bingung. Nanti sampai misalkan teman-teman ditanyain yang ngomong ini siapa gitu-gitu kan teman-teman punya dasar artikel ini atau penulis ini gitu-gitu. Jadi biar teman-teman bisa men-tracing kayak tadi ya saya maksudkan kalau teman-teman ditanya kayak hadis tadi ya dicek doif apa yang benar atau yang palsu gitu kan bisa dirunut gitu. Kayak gitu-gitu sih teman-teman maksudnya agar kita bisa mengecek ya apa namanya benar atau tidaknya gitu. Kemudian terkait dengan teori, nah silahkan untuk teori bisa pilih ya kebetulan untuk timnya Mas Arief kan pilih TAM, TRA sama TPB. Nah nanti kalau bisa seperti ini ya, jadi gambarnya dikasih. Syukur-syukur saran saya misalkan ya TRA sama TPB yang asli gitu. Kalau TRA sama TPB itu sebelum sebelum TAM Mas aslinya. TRA sama TPB itu lahir sebelum TAM. Jadi malah sebelumnya TAM saya takutnya dokumentasinya yang asli itu agak sulit ya diperoleh karena TAM itu sendiri kita tahu ya lahirnya tadi aja sekitar tahun 90-an something gitu. Nanti kalau teman-teman dapat tuh tulisannya udah nggak ya bagus, nggak terlalu bagus sih teman-teman kalau terbacanya karena artikel-artikel zaman tahun 80-an gitu. Tapi nah itu teori-teori sebelumnya sih. Tapi kalau dapat artikel setelahnya gitu ya nggak apa-apa sih kalau memang ada referensinya nggak apa-apa. Yang penting disertakan sebagai bentuk kita memvisualisasi modelnya. Jangan lupa ya kalau dibandingkan nanti diberikan seperti ini ya modelnya teman-teman screenshot ya struktur dari masing-masing variabelnya apa aja gitu. Kemudian tadi kalau membandingkan mungkin teman-teman bisa melihat ya seperti timnya Mas Arief melihat dari komposisi masing-masing komponen variabelnya. Oh, variabelnya yang membentuk apa? Tadi ada social norm, ada mungkin lebih ke actual use atau mungkin belief gitu-gitu. Itu boleh teman-teman soroti di situ, boleh gitu ya. Yang menjadi variabel X-nya apa aja gitu ya. Kalau X itu yang penyebab teman-teman.
Kalau panah berikutnya yang dirujuk dengan tanda panah itu yang Y-nya biasanya. Jadi kalau membuat variabel nanti kita hubungkan di besok aja waktu ngitung-ngitunginnya ya. Mulai dari ada instrumen dan nanti ada exogenous, endogenous. Nah, itu kita bahasnya besok aja. Nah, ini adalah contoh sampelnya. Saya pengen nanti teman-teman coba mengenali dulu ya modelnya gitu ya. Katakanlah kita dengan model yang khususnya kita bahas gitu ya. Cukup general, sering dibahas gitu, teman-teman sering dengar TAM gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lanjutkan ya tadi perbandingannya, kemudian mencari jurnal atau artikel. Kalau dapat teori asli nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak, pakai teori yang sudah ada penelitiannya juga nggak apa-apa. Itu juga sampel. Misalkan dia ada cara ngitungnya nih teman-teman bisa lihat. Tapi biasanya kalau saya ya sedikit cerita teman-teman, kalau teman-teman misalkan ingin penelitian di bidang ini gitu ya, kalau ngelihat di jurnal itu biasanya cuma bagian kecil teman-teman. Jadi kalian nggak kadang-kadang kalian nggak bisa ngelihat runtutan cara ngitungnya gimana gitu. Biasanya tuh lebih ke skripsi atau mungkin ke tesis atau disertasinya. Itu biasanya detail. Diliatin dari dia dapat variabel. Jadi dari mulai kayak saya sampaikan tadi ya. Makanya saya sampaikan adalah langkah latihan untuk ke skripsi karena kalau di skripsi, tesis sama disertasi itu detail teman-teman dari awal latar belakang, kemudian dia nganalisis literaturnya sampai ngitung-ngitungnya gitu. Jadi dapat ini tuh kalau di jurnal mungkin terbatas page ya, halamannya sedikit gitu. Jadi kadang-kadang hitungannya nggak detail sih. Nah, harapan saya kalau misalkan teman-teman biasanya kalau ingin detail gitu ya, harapan saya teman-teman nanti biasanya bisa cari sumber yang kayak bentuknya skripsi gitu ya. Itu biasanya lebih detail. Tapi hati-hati juga, dicek juga ya. Kadang-kadang ada juga yang sedikit, maaf ya saya sebutkan aja deh, di salah satu tesis lah, katakanlah tesis ya, bahkan tesis tuh kadang-kadang saya nggak tahu deh pengujinya tuh kayak gimana gitu. Ada yang sampai lulus. Oh, silahkan ya untuk timnya Mas Arief, nama dan NIM-nya ya tolong dikopikan di chat ya. Sudah presentasi meskipun satu nggak apa-apa. Silahkan bisa ditaruh nama dan list NIM-nya di chat ya. Timnya siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, nanti untuk pengalaman teman-teman ya, untuk menyusun bab 2 ya, contohnya seperti tadi. Jadi teman-teman akhirnya dapat nih, oh saya mau mengerjakan dengan model ini gitu, atau model A, B, C yang akan jadi acuan. Jadi dasar teori teman-teman kuat gitu loh untuk memilih tersebut. Kadang-kadang teman-teman ditanya ya waktu sidang gitu, misalkan kenapa milih ini Mas atau Mbak gitu ya, takutnya nanti tiba-tiba teman-teman juga bingung ya karena saya suka gitu dengan itu, kan tidak beralasan gitu teman-teman. Oh, dokumentasinya banyak. Nah, kalau banyak silahkan disampaikan. Misalkan contohnya penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini. Gitu. Jadi teman-teman sampaikan gitu sih. Jadi saya lebih saya pengen melatih teman-teman untuk lebih mengacu kepada ini ya teman-teman ya, literatur ya. Kita kembali lagi secara akademisi, teman-teman harus ada dasar teorinya gitu ya. Nanti untuk menguatkan teman-teman nanti kalau misalkan menyusun bab 2 ya nanti. Jadi tadi dikasih gambar, dikasih tabelnya. Kemudian tadi ya saya minta agak sedikit analisis ya tadi ya, ada masalahnya apa, kemudian metode biar lebih kenal ya, kemudian cara menyelesaikannya seperti apa misalkan, tapi nggak usah panjang lebar, cukup intinya saja nggak apa-apa gitu. Itu teman-teman untuk kelas kita hari ini. Nanti bagi yang belum silakan bisa dicoba ya. Tadi sudah ada satu tim ya contohnya gitu. Silakan rekan-rekan dari timnya Mas Arief siapa saja tadi? Ininya apa namanya? Grupnya. List namanya ya, nanti tolong dipaste aja di chat gitu. Yang lain gimana? Kesulitan tidak untuk sampai ke model atau katakanlah kita menyusun literatur review gitu. Kesulitan tidak sampai di situ? Kalau ada yang kesulitan boleh disampaikan gitu. Biar kita step by step. Karena besok kita sudah sampai katakanlah kalau kita skripsi, besok kita bahas bab 3-nya gitu. Setelah teman-teman menentukan tadi ya satu konsepnya, model yang dicocokkan menurut kalian cocok gitu ya, kita akan geser ke ini ya, metode gitu. Kalau sudah dapet di bab 2 katakanlah gitu. Gimana? Ada yang kesulitan tidak? Kalau ada yang kesulitan boleh disampaikan. Kalau tidak ada masalah sih, saya kira demikian ya teman-teman ya, nggak apa. Nanti saya mungkin ngambil dari chatnya ya tadi ya, ada Mas Arief, berarti timnya Mas Arief ya yang sudah presentasi gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Mas Arief dan rekan-rekan yang sudah mencoba, meskipun satu nggak apa-apa. Nah, yang lain nanti bisa dicoba ya, bagaimana membandingkannya gitu ya. Ketiga model atau mungkin model yang menurut kalian ini ya. Kalau pakai COVID,
sama ISO, Octave, kemudian tadi yang saya sampaikan FRAP, NIST, iya sama teman-teman. Saya di skripsi mengerjakan itu juga, tapi kebetulan kalau di saya skripsinya lebih ke auditnya. Jadi saya evaluasi pakai worksheet gitu ya. Tapi waktu turun sebelum keluar ke metode itu, kebetulan saya pakai Octave Allegro. Sebelum pilih Octave Allegro, saya tentukan dulu di bab 2. Sama, prosesnya seperti ini. Saya bandingkan. Waktu itu saya bandingkan. Octave itu kan ada banyak ya. Octave S, Octave Allegro, ada Octave apa lagi gitu, saya agak lupa. Kemudian ada FRAP, VRAP, Facilitated Audit Assessment atau apa gitu, saya agak lupa namanya. Kemudian NIST, NIST mungkin kalau teman-teman ambil audit masih ingat ya, NIST kan National Standard itu ya, bla 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 itu. Nah itu juga jadi perbandingan teman-teman sebelum turun akhirnya ke Octave Allegro. Kenapa pilihnya ke sana gitu ya? Jadi saya bandingin dulu. Baru nanti di bab 3 gitu ya, nanti kita lanjutkan. Nah, harapan saya silakan nanti pendekatannya silakan ya, mau family pakai audit tadi ya, pakai terahnya yang grup audit, apa mau pakai yang grup teknologi adoption silakan. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman ya, saya sempat diskusi sama Bu Bu Sarika. Kebetulan beliau kan pengampu audit juga ya. Jadi kalau saya sama dengan Bu Sarika konsepnya, antara konsep tadi ya yang grup audit sama grupnya teknologi adoption itu something different teman-teman. Dua konsep yang berbeda meskipun sama-sama evaluasi gitu. Latar belakangnya sedikit berbeda gitu. Jadi harapan saya nanti jangan dicampur ya. Karena beda sih teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin membandingkan yang audit aja, keluarga yang audit aja gitu. Tapi kalau teman-teman ingin kayak tim yang Mas Arief tadi untuk teknologi adoption atau teknologi acceptance, berarti grup yang dibandingkan adalah teori-teori atau model terkait yang teknologi adoption. Tadi ada TRA, TPP, kemudian TAM, UTAU, tadi ya Information System Success Model DELON, kemudian ada lagi banyak banget teman-teman yang itu ya, yang adoption, yang audit juga banyak. Tapi mereka adalah satu konsep yang berbeda sebenarnya sih teman-teman. Biasanya makanya saya lebih suka kalau kedua konsep ini jangan kita campur ya, kita takutnya mix gitu. Karena memang dari dua latar belakang yang berbeda, hanya sama-sama memang untuk evaluasi, tapi ranahnya memang agak sedikit berbeda. Kalau yang tadi rasa audit banget gitu ya, kalau yang satunya memang lebih ke evaluasi, tetapi tadi ya untuk penerimaan pengguna. Nanti sampai misalkan teman-teman akan S2 mungkin akan lebih tahu lebih dalam ya gitu. Nah, gitu teman-teman, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kelas kita hari ini? Kalau tidak ada masalah, mungkin nanti kita akan lanjut ya di pertemuan minggu depan. Kemudian untuk yang minggu depan, insya Allah kita ada di tanggal berapa nih teman-teman? 11 ya. Jadi insya Allah untuk tanggal 11 kita pukul 1 aja ya. Sementara ya, nanti saya konfirmasi lagi lewat Mas Rehan ya. Insya Allah seperti ini aja teman-teman jam 1. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman kesulitan, kita online aja juga nggak apa-apa. Kalau mau offline boleh. Nanti disampaikan saja ke saya gitu ya kalau mau offline. Offline kan ruangannya berarti 302 kalau nggak salah ya. Nah gitu. Nanti kita di 302 kalau teman-teman mau offline. Tapi yang pastinya misalkan nanti kalau untuk yang pertemuan besok, yang ke-13, kita belum pakai tools. Tapi saya minta mau pakai instrumen. Nah, instrumennya nanti kita keep buat pertemuan 13 ya. Nanti baru yang misalkan beneran mau coba pakai tools, itu nanti yang pertemuan 14. Karena saya pengennya misalkan teman-teman nanti install dan sebagainya, masa trialnya itu masih cukup ya. Jadi saya bikinnya agak belakang, pas nanti sebelum 15 pas gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, nanti insya Allah. Jadi nggak ketemu Senin ya, karena nanti insya Allah saya di tanggal 21 ada kegiatan Monef apa lapangan juga. Jadi kalau bisa kita baliknya ke Jumat jam 1 aja sih teman-teman. Jadi nanti yang teman-teman algoritma yang saya minta geser gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk teknik sementara. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada masalah, mungkin saya kira demikian ya teman-teman ya. Untuk kelas kita hari ini, apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dan juga ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Artika. Terima kasih ya. Saya tutup Terima ya kasih, kelasnya Bu. ya.